Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita oksigen, bernapas secara gratis. Kalau kita disuruh bayar, nggak sanggup kita membayar napasnya. Sanggup nggak? Enggak. Oksigen aja di rumah sakit kalau satu tabung berapa? 3 juta emang? Nah 3 juta kurang lebih. Ya. Dalam satu oksigen tuh gimana? Kalau kita dikasih napas kita tabungkan 4, kita habiskan 4 tabung udah berapa juta kita habiskan duit. Sementara setiap hari pagi siang malam kita terserah mau menghirup napas, mau panjang, mau kecil, mau apa, mau lebar, mau banyak, terserah kita. Yang penting jangan kita cium napas pas kawan kita kentut. Oh itu ngeri tuh, ya kan? Kau pula mau wangi gratis, ya kan? Karena ada yang gratis yang wangi. Kalau mau yang wangi yang beli lah, so apa? Minyak wangi kan dibeli, soft mereknya ada namanya soft, bagus tuh. Merek minyak wangi soft. Jangan dilanjutkan, ya kan? Jadi kita bersyukur kebahagiaan masih Allah berikan kepada kita. Allah nggak perlu kita itu mau kayak mana, nggak perlu. Mau yang penting Allah kasih tentang nikmat dunia ini, nikmat dunia. Karena apa? Karena dunia ini bagi Allah nggak ada apa-apanya, makanya kita dunia ini dikasih Allah aja nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat untuk agama hanya Allah pilih untuk hamba-hamba yang betul-betul disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul disayangi oleh Allah. Ya kan? Jadi selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sangat mencintai Nabi Muhammad. Rasulullah pernah duduk dengan sahabat, kata Rasul, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Qala faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ikhwanuka?" Qala antum ashabi wa kin ikhwani alladziina amanu bi walam yarawni. Kata Rasul, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Antum ashabi." Kalian itu sahabatku. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Kita ini sahabat yang imannya 100% kepada Allah, yang pengorbanannya, hartanya, jiwanya, dirinya untuk agama, mati-matian untuk Rasulullah, yang menghidupkan sunnah Rasulullah 24 jam itu sahabat yang berhasil. Imannya yang 100% itu cuma sahabat yang berhasil. Coba. Begitulah baiknya sahabat. Kurang apa sahabat-sahabat itu? Iman sahabat tuh merata, rata-rata di atas rata-rata. Bukan kayak kita, iman kita remedial semua. Iman kita ini masih remedial ya. Nah, ya kan? Diperbaharui nggak mau. Ibaratnya HP udah lowbat iman kita ini. Tapi nggak mau ngecas. Ya kan? Kalau HP yang lowbat, sibuk kita ngecasnya. Minjam cas pun jadi. Kemana pun jadi. Nggak kenal sama orang pun dikenal-kenalkan. Pura-pura kenal, padahal nggak kenal. "Bang, minjam cas lah dulu untuk ngecas HP." Merasa penting dengan HP. Tapi kalau iman yang rusak, slow aja, B aja. Kalau bisa ada kata-kata baru, singkatan baru, C aja. Kalau enggak D aja. Untung belum ada, masih B aja, biasa aja. Ya kan? Cobalah, masih udah tahu imannya rusak, tapi nggak mau keluar di jalan Allah. Libur, taunya mau pulang, bukan mau dakwah. Kalau nggak diingatkan, lupa semua.
Allah Akbar. Harusnya ada yang ingatkan tadi semua. Insya Allah keluar 3 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu baru top 2 jempol gini. Kalau yang masih libur, insya Allah libur. Langsung pulang bahaya. Tadi jempol gini, tidur jempol jadi gini. Ya kan? Ini bahaya nih. Jadi dakwah. Maka iman itu mencasnya dengan dakwah. Keluar di jalan Allah. Keluar. Sampaikan kalimat yang hak itu. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, maka engkau akan berjaya. Sampaikan, dakwahkan. Ya, jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Maka dengan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, zikirkan, sampaikan, iman kita akan terjaga. Ini. Jadi jangan tergiur dengan kehidupan di luar sana yang hakiki. Jangan tergoda dengan HP, baru HP. Belum setannya HP, baru HP yang tergoda. Insya Allah. Belum libur, udah malamnya udah bayangkan megang HP besok. Belum libur, besoknya udah bayangkan di rumah kosong main HP. Ya kan? Coba, ini bahaya ini. Itu HP yang dibayangkan. Ini baru fitnah-fitnah awal ini. Belum lagi kita temui, jumpai fitnah yang sungguh, yaitu fitnah Dajjal. Hati-hati. Maka kalau libur, insya Allah Ustaz dakwah, insya Allah keluar, insya Allah. Sampai nggak muat tuh masjid. Ada insya Allah, siap ada insya Allah dakwah 3 hari. Insya Allah. Yang libur, yang nggak libur jangan. Gitu langsung. Jangan tunjuk kawan yang udah angkat tangan. Sini. Jangan. Bersyukur, terus iri. Jangan tunjuk orang, tapi harus aku paling depan. Itu. Kalau pulang malu dong. Malu lah. Masa ditawari kebaikan kok malah milih keburukan? Kalau milih dunia pandai, ada bolu, ada teh ayam, yang dipilihnya bolu dengan cepat tanpa mikir langsung bolu. Dunia nampak hakiki, bolu hanya mengenyangkan, dimakan jadi tai aja. Udah mati-matian. Kadang ada lagi makan bolu sakit perut. Ini jelas hakiki yang akhirat ditawarkan. Akhirat kebaikan, dakwah pahala atau pulang maksiat. Pilih dia pulang. Allah Akbar. Pilih dakwah lah. Pilih keluar di jalan Allah. Itu yang utama. Masa udah jelas malu lah. Ibaratnya perumpamaannya gitu aja. Kok pulang? Iya, dia kok pulang kawanmu itu kok nggak ikut dakwah? Ya Ustadz, dia milih teh ayam daripada bolu. Itu ibaratnya bolu sama teh ayam, pilih mana? Dakwah bolu, teh ayam itu pulang lah. Iya. Jadi kalau milih dia pulang ya berarti dia milih teh ayam. Anggap aja dia makan teh ayam udahlah. Itu lah makan telek lincung ya kan, anggap aja lah kan, jorok ya kan. Itu anggap aja nggak usah minum dia, makan ayam nggak boleh minum, joroknya dia kan. Entahlah, saya kita bayangkan dia kan. Pokoknya kayak gini kita nengok ayam gitu, kita nengok orang pulang nanti liburan gitu juga lah, joroknya nih gitu kan, ya. Gitu, pas disalami saya pun saya gitu lah, joroknya makan teh ayam dia. Kalau dakwah, oh ya masya Allah, enak kan bolunya kan, itu baru. Kenapa saya muliakan? Allah muliakan. Pulang aja tunggu, kejar apa pulang? Gak ada yang mau dikejar pulang, gak ada. Apa? Wak somai lewat depan rumah, gak lewat lagi dia. Sakit dia udah, kena Omikron. Hati-hati, udah keluar sekarang Omikron. Ya kan? Nah, Corona udah kayaknya dikubur, kayaknya berantem orang kayaknya. Omikron sama Corona tuh berantem. Kalah Corona, menang lawan Omikron. Juara 1 dia. Ya kan? Juara bertahan. Corona udah juara bertahan 3 tahun kan, betul-betul kan. Sekarang ada juara bertahan lagi. Corona ibaratnya Rossi sama Marquez. Nggak selamanya kalau Rossi di atas, di juara 1 katanya. Aku juga mau katanya. Ya kan? Ini pakai juaraan ini. Ya kan? Tenang aja, tapi nanti dibantai nanti ya kan. Makanya jangan minum lagi hal-hal yang aneh-aneh ya. Insyaallah. Jadi itulah kita bersyukur kepada Allah bahwa ujian kita ini ternyata tidak lebih banyak daripada ujian Nabi Muhammad SAW. Tidak lebih banyak. Apa kata Rasul? Tuba liman yaroni wa amanabi. Wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh beruntung orang-orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Para sahabat. Tapi 3 kali kata Rasulullah. Thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Dan sungguh beruntung orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Kita tadi pertama makhluk pendosa diakui Rasul sebagai saudaranya.
Ini 3 kali keberuntungan kata Rasul daripada orang yang pernah melihat Rasul para sahabat kita 3 kali keberuntungan. Coba kurang apa lagi, ya kan? Maka hadirin yang mulia, kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kita, laqad ja'akum, telah datang kepada kita kali. Telah datang, telah diutus kepada kita seorang Rasul. Sebelum kita menangis, Rasulullah yang lebih dulu menangis. Sebelum kita diuji oleh Allah, Rasulullah lebih dahulu mendapatkan ujian dan cobaan. Sebelum kita berdakwah dimalukan, Rasulullah lebih parah, dilempari bahkan dihinakan. Sebelum kita menjadi orang yang baik, Rasulullah yang mati-matian mendakwahkan, mengajar, menyampaikan ini agama. Coba. Maka ujiannya Rasulullah itu sangatlah berat. Ketika Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awal, Yaumal Itsnain, hari Senin, di tahun Gajah. Di saat Rasulullah lahir, siapa ibundanya? Siti Aminah, tidak merasakan sakit sedikit pun. Rasulullah lahir Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak seperti ibu-ibu yang lain. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan apapun, tidak. Karena sucinya dan bersihnya dan berkahnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad lahir, semua makhluk hidup bersenang-senang, bergembira karena lahirnya seorang cahaya yang akan mencahayai, menyinari dunia ini dengan ilmu dan ketawaduannya. Ketika Nabi Muhammad sudah bisa berjalan, maka ketika berjalan Nabi Muhammad, semua awan mengikuti Nabi Muhammad. Awan mengikuti Nabi, mengiringi langkah jalannya Nabi. Sampai-sampai matahari tidak menyentuh kulitnya dengan panasnya teriknya Nabi Muhammad SAW. Ikuti jalan. Sangkinkan berkahnya Nabi Muhammad itu. Semua orang suka dengannya. Ayahnya pun telah meninggal, ibundanya pun begitu cepat menyusul meninggal dunia. Tinggallah dia menjadi seorang anak yatim piatu. Semua orang senang melihat ketampanannya, kegantengannya, rupanya yang bagus, rupanya yang elok, akhlaknya yang bagus, yang sopan santun, cara bicaranya yang lembut, suaranya yang indah, senyumnya yang menawan. Masya Allah, berwibawanya tiada yang mengalahkan. Kegantengannya tersebar di penduduk dunia, bahkan sampai dunia. Tersebar karena rupanya yang Masya Allah, akhlaknya, cara bicaranya. Tidak ada kita temukan cara bicara selembut, sebagus, sesopan Nabi Muhammad SAW. Manusia nggak ada. Akhlaknya pun nggak ada sebagus akhlaknya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu memang akhlak yang paling baik. Tidak ada yang bisa mengalahkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak senang dengannya? Seorang anak muda yang tampan, senang melihat wajahnya, membuat hati kita adem, melihat wajahnya, membuat hati kita sejuk. Melihat wajahnya yang begitu senyumnya yang menawan, membuat hati kita merasa Masya Allah terpenuhi. Rindu kalau tidak melihat wajahnya dalam sehari. Rindu kalau tidak melihat dirinya dalam sehari. Rindu kalau tidak mendengar suaranya setiap hari. Itulah yang dirasakan penduduk Makkah saat itu. Bukan saudara, tapi semua senang melihatnya. Saat ini kita juga seperti itu. Kalau kita lah baik, soleh, ganteng, akhlak kita bagus, semua orang senang melihat kita. Tapi di mana perlawanan itu datang? Di mana kebencian mereka itu datang? Di mana
letak mereka yang tadinya cinta menjadi benci dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad mengatakan hak ya hak, batil ya batil. Di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebatilan, di saat Nabi Muhammad menyampaikan apa yang telah disuruh Allah, menyuruh masyarakat meninggalkan hal-hal yang membuat Allah marah dan murka kepadanya. Disitulah perlawanan datang. Di saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, menyampaikan kebenaran, maka banyak penduduk Quraisy yang sangat marah dan mulai membenci, termasuk dari saudara-saudaranya, mulai membenci. Ada yang memprovokator, membenci, begini. Tapi mereka tidak berani menyentuhnya, tidak berani menangkapnya, tidak berani memukulnya. Karena apa? Karena dia masih mempunyai seorang paman yang pertama yang bernama Abu Thalib, orang yang masih disegani. Dan dia juga masih mempunyai seorang istri yang bernama Khadijah Al-Kubra, masih disegani di kala itu. Pada akhirnya mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, tinggalkan ini dakwah." Apa kata Nabi? "Aku tidak akan meninggalkan dakwah." Dipaksa Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan dakwah. Akhirnya mereka berkata kepada pamannya, disuruh agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwah. Apa kata paman Nabi Muhammad? Abu Thalib, "Ya Muhammad, apa yang kau cari dari ini dakwah? Yang kau bawa ini agama baru. Apa yang kau cari?" Mereka menawarkan, apa kalau engkau mencari pangkat dan jabatan, akan diberikan dirimu sebagai seorang raja. Kalau engkau mencari wanita di dalam dakwah ini, maka akan dipilihkan kepadamu wanita siapa saja yang kau sukai. Tawarkan kepada Nabi. Apa yang kau cari? Apakah uang, harta? Akan diberikan harta, apa saja yang kau minta. Yang penting tinggalkan ini dakwah. Apakah Nabi tergiur? Tidak. Sedikit pun di hati Nabi Muhammad tidak merasa tergiur. Apa kata Nabi Muhammad? "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, Allah yang memegang jiwaku, yang memberikanku hidup, dengan Allah aku mati, aku bersumpah, wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amar ma taraktuhu hatta yudhhirallahu au ahlika fihi." Wahai paman, demi Allah, jika mereka meletakkan di tangan kananku ini matahari, di tangan kiriku bulan, agar aku meninggalkan ini dakwah, tidak akan pernah aku tinggalkan paman. Sampai Allah memenangkan aku, atau Allah akan menghancurkan aku, atau mereka akan membinasakan aku. Aku tidak akan meninggalkan ini dakwah. Pamannya yang begitu sayang kepada keponakannya, tidak merasa benci kepada keponakannya, namun kasihan kepada keponakannya. Dulu Nabi Muhammad sangat disukai dan disenangi, disayangi, karena ketampanan dan keelok rupaannya, badannya yang wangi, tutur sapanya yang lembut. Sampai-sampai Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Yang memberikan gelar Nabi Muhammad adalah penduduk itu sendiri, dan penduduk itu juga yang mengatakan Nabi Muhammad bahwa mereka telah berkhianat. Apa kata Nabi Muhammad? Di Jabal Abi Qubais kata Nabi Muhammad, "Kalaulah aku katakan ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya?" "Sodaknaka ya Muhammad, kami percaya kepadamu Muhammad." "Kalaulah aku katakan akan ada musuh yang meluluhlantakkan kita, akan menyerang kita, apakah kalian percaya juga?" "Sodaknaka ya Muhammad, kami percaya kepadamu wahai Muhammad." Lalu apa kata Nabi? "Kalau aku katakan aku adalah seorang Rasul, Nabi, utusan Allah, yang mengatakan kebenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil,
mengampaikan kepada kalian bahwa yang baik-baik akan masuk surga, yang banyak pahalanya akan masuk surga, sedangkan yang banyak dosanya akan masuk neraka. Apakah kalian percaya? Disitulah kalimat hak, batil itu ketahuan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, barulah mereka merasa mereka dibohongi, mereka merasa Nabi Muhammad berkhianat, mereka merasa orang yang diberi gelar Al-Amin, terpercaya, ternyata saat ini tidak dapat dipercaya lagi. Apa kata mereka? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celakalah kau wahai Muhammad, kalau untuk ini saja engkau kumpulkan kami. Celakalah kau wahai Muhammad, kalau untuk ini saja kau kumpulkan kami. Maka perlawanan pun datang ketika Nabi Muhammad mendakwahkan, mengatakan kebenaran. Beranikah kita saat itu seperti ini? Tidak. Di saat di kampung kita dicintai dengan teman-teman kita, dicintai dengan keluarga kita, dengan kebaikan kita, kedermawanan kita, keeloan kita dalam bertutur sapa, bagusnya kita dalam bertetangga. Tapi beranikah kita mengatakan kepada tetangga dan kepada saudara-saudara kita, hak ya hak, batil ya batil? Kalau kita berani, berarti mereka pun akan membenci kita karena mereka menganggap kita sok alim dan sok pandai. Tapi ini harus kita sampaikan. Kita yang tahu masalah agama harus kita sampaikan kepada mereka yang tidak tahu dalam masalah agama. Ini kewajiban bagi kita. Akhirnya setelah kekerasan tidak mau, Nabi Muhammad bersumpah tidak akan meninggalkan dakwah. Akhirnya dirayu pun tidak mempan lagi, ditawari gunung beserta isinya, kerajaan, harta, tahta, wanita. Tidak mau juga Nabi Muhammad meninggalkan dakwah. Akhirnya cara kekerasan pun datang. Ketika itu pamannya sendiri Abu Lahab yang menghina Nabi Muhammad, langsung Allah bela Nabi Muhammad dengan ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah wahai Abu Lahab. Celakalah engkau Abu Lahab, karena engkau telah menghina, mendustai kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai istrinya pun datang, digelar menjadi penjual kayu bakar, yaitu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, bernama Ummu Jamil. Dia berusaha menghina, memfitnah Nabi Muhammad agar dibenci oleh penduduk Makkah, dihinakan, dibuat fitnah-fitnah yang sangat besar. Jangan pernah berdekat-dekat dengan Nabi Muhammad, jangan pernah bercerita dengan Nabi Muhammad, jangan pernah membeli apa yang dijual Muhammad, jangan pernah mendukung dakwahnya Nabi Muhammad, karena itu agama yang baru. Mereka memprovokator penduduk Mekah saat itu. Setelah itu, maka pergilah Nabi Muhammad. Telah lama ujian yang begitu datang kepadanya, orang begitu membencinya, tapi tak satupun manusia yang berani menyentuhnya karena masih ada Abu Thalib pamannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mau Nabi hanya bergantung kepadanya, tidak bergantung kepada siapapun. Allah hanya mau Nabi Muhammad berharap kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun. Allah hanya mau Nabi Muhammad berlindung kepada Allah, tidak berlindung ke siapapun. Akhirnya Allah pun memanggil Abu Thalib dan mewafatkannya. Meninggallah Abu Thalib. Saat itu yang menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Thalib meninggal, maka tidak lama disusul lagi dengan istrinya, Siti Khadijah Al-Kubra. Meninggal juga di saat itu. Yang membelanya, dakwahnya adalah Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Malaikat yang pernah datang kepada Tuhan-Tuhannya Nabi sebelumnya, yang menjaga Nabi-Nabi sebelumnya, juga datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjaganya. Ketika ada yang menyentuh
memukul Nabi Muhammad, aku orang yang pertama yang akan membela Nabi Muhammad, kata Waraqah bin Naufal. Akhirnya di saat itu juga meninggallah Siti Khadijah Al-Kubro, yang mati-matian hartanya, jiwanya, dirinya hanya untuk Nabi Muhammad SAW, hanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, hartaku, jiwaku sudah habis kukorbankan, kuinfakkan di jalan Allah. Ketika aku mati nanti, aku mau ya Rasulullah, ketika engkau mendakwahkan agama, ketika engkau ingin menyeberangi sungai, ketika tidak ada di situ jembatan, maka galilah kuburanku. Aku ridho ya Rasulullah, aku ikhlas ya Rasulullah. Jadikan tulang belulangku menjadikan jembatan untuk engkau melewati itu sungai, supaya bisa mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Khadijah pun telah tiada. Khadijah pun menghadap Allah. Nabi Muhammad betul-betul merasakan kehilangan dua orang yang dicintai. Merasa cobaan yang begitu banyak, tapi Nabi Muhammad tetap tegar, tetap mendakwahkan agama. Tapi karena yang disegani penduduk tidak ada lagi, akhirnya mereka mengusir Nabi Muhammad SAW. Diusir mereka Nabi Muhammad. Diusir Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad pun pergi ke suatu tempat dengan berjalan kaki ke negeri Taif. Yang berpikir Nabi Muhammad di sana ada saudaranya, pasti akan menerimanya dengan sebutan saudara, yaitu ahlan wa sahlan. Tapi ketika sampai di sana ternyata bukan disebut sebagai saudara. Tapi ketika datang, Nabi dilempari, dicaci, dimaki, dihina, dikucilkan, bahkan sampai berdarah pelepisnya. Sampai berdarah pelepisnya. Sampai rontok gigi gerahangnya. Dilempari, berdarah. Sampai-sampai Rasulullah pun mengadukan kelemahannya kepada Allah. Pergi dia, apa kata Nabi Muhammad, mengangkat kedua tangannya. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbil mustad'afin wa anta rabbi, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Disinilah aku mengadukan kelemahanku ya Allah, ketidakberdayaanku ya Allah. Aku hina di tengah-tengah mereka. Aku hina di hadapan mereka ya Allah. Mereka menghinakanku. Dulu ada tempatku bergantung. Dulu ada tempatku mengadu. Sekarang tidak ada lagi ya Allah. Hanya Engkau ya Allah tempat aku mengadu. Hanya Engkau ya Allah tempat aku bergantung ya Allah. Pendengar doa ini menangis dan marah semua malaikat-malaikat penjaga gunung. Malakul Jibal pun datang berkata kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, sungguhnya aku telah mendengar doamu dan Allah mendengar doamu. Perintahkan, tunjuk satu, mana gunung mana yang akan kau perintahkan agar kuhancurkan, kutimpahkan kepada penduduk mereka. Nabi Muhammad mempunyai hati yang Masya Allah. Hatinya kena dihinakan, tubuhnya luka-luka berdarah, kepala pelepisnya berdarah. Namun yang terucap dari bibirnya, lisannya, asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'a. Ya Allah, lahirkan, keluarkan dari rahim-rahim mereka anak-anak manusia-manusia yang menyembah Engkau ya Allah, yang beriman kepadamu, yang tidak akan mensyirikkan atau mensekutukan Engkau dengan apapun ya Allah. Berkat doa orang yang terzolimi, doa orang yang tersakiti, doa orang yang mulia dikabulkan oleh Allah. 100% sekarang penduduk Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pun pergi setelah diusir dengan pelipis yang berdarah. Dia duduk di bawah pohon menghilangkan capeknya karena tak tahu lagi mau kemana. Sakitnya hatinya, sakitnya badannya.
Akhirnya duduklah dia di bawah pohon. Datanglah seorang Addas yang memberikan beberapa makanan anggur kepada Rasulullah SAW. Diberikannya. Lalu apa kata Rasulullah ketika makan buah anggur ini? Kata Rasulullah ketika memakankan, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Addas yang melihat ini heran dan berkata bahwa, siapakah engkau? Tidak ada orang yang di kampung ini yang mengucapkan kalimat itu ketika ingin makan. Aku adalah seorang nabi, utusan Allah, kata Nabi Muhammad. Berarti engkau sama dengan seperti orang yang ada di kampungku, kata Addas. Kata Rasul, dari mana engkau? Aku dari Ninawi, kata Addas. Ninawi? Berarti engkau sama dengan saudaraku juga dulu ada di Ninawi. Namanya Yunus bin Matta. Dia juga sama-sama utusan Allah. Sama-sama seorang nabi yang diutus Allah. Diingkari juga dengan umatnya. Akhirnya dia ditelan dengan 3 kegelapan. Ditelan ikan hiu, gelapnya dalam perut ikan hiu, gelapnya dalam lautan, dan gelapnya malam hari. Maka Rasulullah pun ketika mendengar perkataannya, Rasulullah berpikir, ternyata cobaanku ini pernah juga dialami oleh saudaranya utusan Allah, yaitu Yunus bin Matta. Akhirnya Rasulullah pun pergi. Ketika pergi, datanglah malaikat Jibril mengambil hatinya Nabi Muhammad SAW, mencuci hal yang sudah bersih, mensucikan hal yang bersih, mencuci sesuatu yang telah bersih. Hati Nabi Muhammad yang begitu bersih kembali dicuci dengan malaikat Jibril, lalu dikembalikan. Lalu Allah pun menghibur Rasulullah SAW dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhana, Allah menggunakan kata subhana bimakna ta'ajjub, bimakna al-barahah, bimakna tanjib. Bermakna apa? Bahwa Allah mampu, apapun Allah mampu tanpa terkecuali. Bagi Allah gampang aja. Jadi gampang bagi Allah. Maka subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maka subhanallah, Allah memperjalankan Isra Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Palestina. Sampai Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha. Bagi Allah gampang. Allah menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi abdihi bil jasadi war ruhi. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan dengan ruhnya. Bukan hanya ruhnya saja, tapi jasadnya juga. Lailan, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan sebahagian malam saja. Lailan isim nakirah, maka bermakna sebahagian malam. Bukan satu malam, tapi sebagian malam. Mungkin beberapa jam saja. Yang tadinya perjalanan dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, mencapai waktu 40 hari atau 2 bulan. Tapi Nabi Muhammad mampu hanya secepat kilat saja, bahkan sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha hanya beberapa jam saja, hanya sebahagian malam saja. Maka hadirin yang mulia, langsung Allah hibur Nabi Muhammad dengan ujiannya yang begitu besar, dengan masalahnya yang begitu besar. Allah langsung hibur dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hiburan inilah Nabi Muhammad pun menjadi senang kembali, tegar kembali. Karena apa? Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW pun dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hadirin yang mulia, selesai dari menerima perintah sholat, maka Nabi Muhammad pun kembali dan menceritakan hal ini kepada penduduk
Ada penduduk-penduduk Mekah, ada yang menerima dan ada yang tidak terima. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad masih gila, ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad ini. Ada yang percaya, ada yang enggak, seperti itu. Maka akhirnya Nabi Muhammad pun karena berkat mujahadahnya, berkat usahanya, akhirnya berhasil menjadikan kita sekarang ini mengenal Islam. Maka untuk kita saat ini, kalaulah ujian kita ini belumlah seberapa dengan ujian yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW. Masalah kita ini belum seberapa dengan apa yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mempunyai ujian yang besar, masalah yang besar, cobaan yang besar, ingatlah bahwa ada Allah. Nabi Muhammad ketika mendapatkan masalah ujian yang besar, maka langsung karena sabar dan betul-betul taat kepada Allah, langsung dihibur oleh Allah, berjumpa dengan Allah. Sedangkan kita kalau kita sabar juga seperti itu, maka insya Allah masalah-masalah kita, cobaan-cobaan kita pun akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan.